Hai guys, welcome back to my YouTube channel di Cerita Nita. Bagaimana kabarmu di sana? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah fakta misterius tentang manusia yang terbakar dengan sendirinya. Kok bisa? Mari kita bahas. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini untuk bantu Cerita Nita terus berkembang. Kisah aneh dan misterius ini terjadi pada bulan Mei 2013 lalu. Rahul, bayi lelaki mungil asal India, terbaring di rumah sakit dengan tubuh penuh luka bakar. Namun dari mana asal api yang menyulutnya? Belum terjawab hingga kini. Pada suatu sore, sang ibu Rajeswari Karna yang sedang memandikan salah satu putrinya kaget bukan kepalang mendengar teriakan Rahul dari dalam pondok mereka yang sederhana. Cepat-cepat ia berlari masuk sebelum sempat melihat putranya. Seorang tetangga yang duluan menghampiri si bocah melihat anak dari Rajeswari terbakar. Saat itu ia melihat ada api di perut dan kaki kanannya. Rahul cepat-cepat dilarikan ke rumah sakit. Insiden mengerikan itu ternyata bukan kali pertama terjadi. Total terjadinya sudah 4 kali. Banyak warga yang menduga bahwa Rahul disiksa oleh orang tuanya sendiri. Ayahnya Rahul, Karnan Perumal, membantah pernyataan tersebut. Ia tidak pernah menyiksa putra yang kelahirannya sudah lama ia nantikan itu. Mereka tak cukup gila untuk membakar anaknya sendiri. Tak hanya Rahul yang menderita, keluarganya pun terpaksa harus pindah dari kampungnya karena mereka diusik oleh warga setempat. Sebab tetangga khawatir bocah itu bakal mendatangkan bencana kebakaran di kampung tersebut. Sejumlah warga desa menduga api yang membakar tubuh bayi itu berasal dari kekuatan dewa yang membuat api keluar dari tubuhnya. Meski ada juga yang menduga itu ada kaitannya dengan bahan fosfor yang digunakan untuk membangun rumah mereka. Dokter yang awalnya menduga bahwa Rahul adalah korban kekerasan dalam rumah tangga mulai mempertimbangkan, jangan-jangan si kecil itu adalah korban dari fenomena paling aneh dan misterius pada tubuh manusia, yaitu spontaneous human combustion. Peristiwa terbakarnya tubuh manusia secara spontan yang dihasilkan dari energi di dalam dirinya. Kami menghadapi dilema dan belum bisa membuat kesimpulan apapun, kata Dr. Narayan pada bulan Agustus lalu. Kasus serupa terjadi di Galway, Irlandia. Seorang pria berusia 76 tahun bernama Michael Faherty ditemukan tewas terbakar pada Desember tahun 2010. Penyelidik koroner menyimpulkan ia terbakar akibat api yang tidak ditemukan asal-usulnya. Michael Faherty adalah korban lain dari kasus spontaneous human combustion yang pernah terjadi di dunia. Ia adalah seorang pria asal Irlandia yang kasus kematiannya menyeruak karena terdapat hal yang ganjil. Di suatu hari di bulan Desember pada tahun 2010 yang lalu, Michael Faherty ditemukan meninggal di rumahnya. Ia tewas tepat di dekat perapian di kediamannya sendiri dengan keadaan hangus, seperti layaknya korban kebakaran. Namun, seperti halnya dengan kasus-kasus spontaneous human combustion lainnya, jejak kematian karena luka bakar pada diri Michael Faherty hanya terdapat pada tubuhnya saja. Di sekelilingnya, bahkan di perapian api itu sendiri tidak ada bekas kebakaran. Para petugas kepolisian yang menangani kasus kematian Michael Faherty berkesimpulan bahwa penyebab kematian yang dialami oleh Michael Faherty tidak dipicu oleh kebakaran dari percikan api yang di sekelilingnya, melainkan dari api yang ada di dalam tubuhnya sendiri.
Pria asal Irlandia ini pun meninggal dunia di usianya yang menginjak 76 tahun. Pertanyaannya, benarkah tubuh manusia bisa mengeluarkan api yang bisa menghanguskan dirinya sendiri? Lebih dari 200 kasus spontaneous human combustion dilaporkan terjadi di seluruh dunia. Kebanyakan korbannya terbakar nyaris di seluruh tubuh. Meski kaki mereka mungkin masih utuh dan baik-baik saja, serta lingkungan sekitarnya juga sama sekali tidak terjadi kebakaran apapun. Pada tahun 1986, jasad hangus seorang pensiunan pemadam kebakaran berusia 58 tahun bernama George Mort ditemukan di apartemennya di luar Crown Point, New York. Yang tersisa hanya kaki, tengkorak yang menusuk dan potongan tulang rusuknya saja. Pada bulan Februari di tahun yang sama, Danny Van Zant yang berusia 65 tahun ditemukan tewas terbakar di rumahnya di Sequoia Country, Oklahoma tanpa ada tanda-tanda terbakar di furnitur di dekatnya. Namun, laporan pemeriksaan medis menyimpulkan korban tewas akibat serangan jantung sebelum rokok yang menyala mungkin membakar pakaiannya. Sebelumnya pada tahun 1985, pensiunan perang Vietnam bernama Frank Baker yang tinggal di Vermont mengklaim tiba-tiba ia terbakar saat sedang duduk di sofa. Berbeda dengan yang lain, Baker masih hidup untuk menceritakan kisahnya. Fenomena yang sama juga pernah tercatat dalam jurnal Philosophical Transaction of the Royal Society pada tahun 1745 yang mencatat Countess Italia berusia 62 tahun pergi tidur dalam kondisi lelah dan berat. Paginya, tumpukan abu ditemukan di kamar tidurnya dan 2 kaki yang masih utuh. Kebanyakan ilmuwan sejauh ini masih menolak gagasan bahwa manusia dapat terbakar dengan sendirinya tanpa alasan apapun. Apalagi banyak kasus melibatkan korban yang sedang sendirian di dekat sumber api, seperti rokok atau lilin. Seringkali korban sudah tua atau sedang mabuk sehingga tak bisa memadamkan api tersebut. Agar api dapat menyala, 3 hal harus ada: panas yang sangat tinggi, sumber bahan bakar, dan oksidator. Sementara tubuh manusia kebanyakan terdiri dari cairan, membuatnya sangat sulit untuk terbakar. Namun, sejumlah orang menganggap lemak dalam tubuh manusia bisa berperan sebagai sumber bahan bakar. Sementara rambut manusia atau pakaian bisa sebagai sumbunya. Ini adalah teori efek sumbu. Saat lemak meleleh, tubuh akan terbakar dari dalam keluar. Program The Unexplained File di Science Channel yang ditayangkan pada tanggal 2 Oktober tahun 2013 mengikuti aksi investigator fenomena paranormal Larry Arnold dari Parascience International yang mencoba untuk menciptakan efek sumbu dengan membungkus tulang ham dengan kain. Ia tak berhasil. Namun pada program BBC pernah melakukan eksperimen serupa pada tahun 1998 menggunakan tubuh babi yang dibalut selimut. Percobaan itu berhasil sebab ia terbakar dalam beberapa jam tanpa menimbulkan dampak pada lingkungan sekitarnya. Ahli biologi Inggris sekaligus penulis Brian Ford punya teori berbeda terkait sumber kebakaran misterius. Ia mengatakan dalam kondisi yang disebut ketosis, tubuh manusia memproduksi sejumlah kecil aseton, bahan yang mudah terbakar. Bahan ini juga merupakan komponen penghapus cat kuku. Ford yakin seseorang yang sedang sakit bisa memproduksi cukup aseton. Percikan kecil mungkin akibat listrik statis bisa membuat seseorang terbakar. Ketosis dapat berasal dari berbagai sebab, termasuk pada orang yang kecanduan alkohol, menderita diabetes, mengkonsumsi makanan tinggi lemak, dan bahkan pada bayi di masa tumbuh gigi. Teori lain yang populer menyebut bahwa metana diproduksi di usus mungkin bisa terbakar. Meskipun punya justifikasi ilmiah, beberapa orang berpendapat bahwa kasus pembakaran spontan manusia tidak memiliki penjelasan rasional. Nah, itu tadi bagaimana menurut kamu?
Apakah penyebab terbakarnya tubuh manusia dengan sendirinya cukup rasional, atau ini adalah cerita yang hanya dibesar-besarkan saja? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Sampai sini dulu cerita Nita hari ini. See you next video.